Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan lanjutkan bahasan tentang lingkaran. Tetapi sebelum bahas lingkaran, akan saya bacakan ada kalimat di sebelah itu, ya, mengatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri mulai dini. Ya, jadi sukses itu perlu persiapan. Semakin lebih awal mempersiapkan diri, maka kita semakin berpeluang untuk sukses. Ya, itu saya awali dengan kata-kata mutiara seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah bentuk umum lingkaran pada kesempatan ini. Itu bentuk umum lingkaran. Seperti apa bentuk umum lingkaran? Inilah bentuk umum lingkaran. Jadi secara umum lingkaran ini berbentuk ini, yang saya lingkari merah ini. Itu bentuk umum lingkaran. Jadi bentuk umum lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu, ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Kalau ada bentuk lingkaran seperti itu, maka kita akan bisa menentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan terbentuknya rumus kalau ada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Itu pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Maka akan saya berikan materi prasyarat, ya, yang belum saya berikan di video-video sebelumnya. Karena nanti ini kita butuhkan untuk membuktikan kalau ada persamaan lingkaran seperti itu, pusatnya seperti itu, dan jari-jarinya seperti itu. Apa itu materi prasyaratnya? Silakan simak berikut ini. Jadi ini materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya itu kalau ada, misalkan langsung ke bilangan yang sudah real gitu ya. Misalkan yang pertama, saya mempunyai bentuk X kuadrat min 4X misalkan. Maka ini bisa diubah menjadi X separuhnya ini min 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat berarti 4. 4 ini bukan terlahir dari sini, tapi terlahir dari 2 kuadrat. Nah, itu ya. Yang kedua, misalkan ada bentuk X kuadrat min 4X, ditambah 4X gitu. Ini maka X bedanya. Kalau ini negatif, maka ini negatif. Kalau ini positif, positif. Nah, kuadrat. Gitu. Ini 2. Separuhnya ini. Ini 2. Belakangnya ini kuadrat dari ini. Kalau ini 2 berarti ya ini 4. Nah, di sini tidak peduli. Nah, kalau di sini negatif, ini melahirkan negatif. Kalau ini positif, melahirkan positif. Tetapi ini negatif, ini juga negatif. Ini positif, ini juga negatif. Jadi ini itu selalu negatif. Nah, itu selalu negatif. Itu poin penting yang harus diketahui. Misalkan lagi yang ketiga, ini ya. Kalau ada X kuadrat min 5X begitu. Min 5X itu. Ini ya X. Nah, separuhnya ini, kalau dia negatif, ya negatif. Separuhnya ini, kalau separuhnya 4 kan bulat. 2. Separuhnya 4 kan bulat. 2. Kalau ini tidak bulat, nah, ini itu ganjil gitu ya. Maka ini tinggal 5 per 2 gitu. 5 per 2. Kuadrat. Ini selalu, ini kuadratnya ini 5 per 2 itu kalau dikuadratkan kan 25 per 4. Begitu. Misalkan yang keempat, kalau ada
X kuadrat plus 5 per 2X begitu. Ya sama dengan X, kalau ini plus ya ini plus. Sorry, maksudnya bukan 5 per 2X. X kuadrat plus 5X maksud saya. Maka di sini separuhnya 5, berarti ya ini tetap biarkan aja 5 per 2 begitu. Ini kuadrat dikurangi kuadrat di 5 per 2 itu adalah 25 per 4. Nah ini materi prasyarat yang kita gunakan nanti untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran seperti sebelah itu. Kalau persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah itu ini materi prasyarat yang harus kalian ketahui. Nah sekarang ke inti persoalan. Inti persoalan. Ya. Ternyata kalau ada ini lingkaran dengan persamaan ini, maka yang pertama pusatnya adalah itu. Akan saya buktikan itu. Akan saya buktikan. Bukti. Nah, itu kan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu kan. Kemudian ditambah AX begitu. Ditambah BY begitu. Plus C sama dengan 0. Akan saya proses ini. Ya, saya proses ini. Nah, prosesnya X kuadrat. Ini saya gabung dengan AX. Jadi ini saya kumpulkan dengan ini. Nah, itu kan. Kemudian ditambah Y kuadrat. Y kuadrat. Ditambah BY. Itu pasti sama dengan min C. Min C. Nah, jadi ini saya kumpulkan ini. Nah, sekarang saya proses ini. Saya akan proses ini. Yang saya lingkari merah ini saya proses. Nah, saya lingkari merah itu proses. Ini nanti, nah, kalau ada X kuadrat plus AX, ini pasti sama dengan seperti tadi di awal. Di awal, saya tadi jelaskan tadi. Ini pasti X, kan tambah-tambah, separohnya A. Berarti ini A per 2 kuadrat. Masih dikurangi, ini kuadrat. A kuadrat per 4. Nah, yang merah ini saya proses menjadi ini. Nah, inilah ini. Dah, berarti jadinya apa sekarang itu? Jadinya apa? Jadinya yang ini itu adalah ini. Jadi apa? X ditambah A per 2 dikuadratkan dikurangi A kuadrat per 4. Yang saya lingkari ini jadi ini. Nah, jadi masih tambah. Kemudian berikutnya yang ini diproses. Yang itu diproses. Kalau ada Y kuadrat ditambah BY begitu. Ini dengan aturan yang tadi di awal sama dengan mengolah yang ini. Nah, ini kan jadinya Y plus B per 2 kuadrat dikurangi B kuadrat per 4. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kalau ini B ya ini B per 2. Nah, ini nanti dikurangi ini kuadrat. Ya B kuadrat per 4. Nah, ini itu yang saya lingkari pink ini akan menjadi apa? Ini. Berarti apa? Y plus B per 2 begitu. Saya kuadratkan dikurangi B kuadrat per 4. Sama dengan min C. Nah, ini saya singkirkan.
Kita singkirkan itu. Berikutnya, ini saya olah. Berikutnya itu, ini kan X ditambah A per 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah B per 2 kuadrat. Ini jadinya A kuadrat per 4. Sedangkan ini jadinya B kuadrat per 4. Ini kan ada min C, berarti min C. Nah, amati sekarang. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, nah, saya sedikit mengulang kembali karena ini berkaitan. Jadi kalau ada lingkaran, nah, ada lingkaran begitu. Lingkaran, ada lingkaran begitu. Kemudian ada pusat di A, B, begitu. Pusatnya B. Maka kan persamanya X min A kuadrat ditambah J min B kuadrat sama dengan R kuadrat kalau jari-jarinya R. Jadi kalau ada ada lingkaran yang pusatnya A, B berjari-jari R, maka lingkarannya ini kan. Atau dibalik, kalau ada lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat, ini kan bisa disimpulkan bahwa pusat ini adalah A, B kan gitu kan. Yang kedua bisa disimpulkan ini adalah jari-jarinya adalah R kan gitu kan. Jadi kalau ada lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat, ini itu terlahir dari fakta ini. Kalau ada seperti ini juga bisa disimpulkan, dikembalikan ke fakta ini, bahwa kalau X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan Y kuadrat, maka pusatnya ya A, B. Makanya pusatnya ini. Dan jari-jarinya adalah R. Sama, ini analog. Kalau ada persamaan lingkaran, ini kan bisa diasumsikan ini itu sebagai A-nya kan. Dan ini itu sebagai B-nya kan. Nah, ini itu sebagai apa? Sebagai R kuadrat. Kalau diasumsikan seperti ini. Berarti ini A per 2 kuadrat itu sebagai, A per 2 itu sebagai A kecil. B per 2 itu sebagai B kecil. Sementara A kuadrat ditambah 4 ditambah B kuadrat per 4 min C itu sebagai R-nya. Jadi bentuk ini analog seperti ini. Sehingga bisa disimpulkan apa yang pertama. Nah, maka pusatnya adalah, kalau ini A, pusatnya adalah A. Kalau ini min A, pusatnya adalah A. Kalau ini plus A per 2, tentu pusatnya nanti adalah A per 2 negatif. Kalau ini di B, min B, maka ini B. Kalau ini plus B per 2, maka dia pasti min B kuat, min B per 2 pusatnya nanti. Berarti ini kan R-nya. Ini kan R-nya. Posisinya ini A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Itu kan posisinya R kuadrat. Berarti ini kan sama dengan R kuadrat ini. Maka bisa dihitung yang kedua nanti. Yang kedua nanti. R-nya nanti pasti sama dengan akar. Kalau R kuadrat sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Maka R-nya nanti sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 min C. Nah, inilah membuktikan bahwa rumus 1 dan rumus kedua ini, rumus 1 bahwa pusatnya sama dengan ini dan R-nya sama dengan ini terbukti. Itulah asal muasalnya. Itu asal muasal
Kalau ada lingkaran berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY plus C sama dengan 0, pusatnya pasti bisa ditentukan seperti rumus di sebelah kiri itu. Dari mana diperoleh? Ya ini tadi yang saya jelaskan bersama tadi. Nah, itu adalah penjelasannya. Berikutnya kan saya berikan contoh soalnya. Aplikasi dari rumus itu. Nah, ini contohnya. Itu contohnya. Saya tulis kembali rumusnya. Biar enggak buka ke sini. Ya. Saya tulis kembali. Kalau ada lingkaran, persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 itu katanya yang pertama pusatnya itu min A per 2, min B per 2. Yang kedua, R-nya itu sama dengan akar ini kuadrat. A kuadrat per 4. Ini kuadrat adalah B kuadrat per 4 min C begitu. Nah, ini rumusnya. Biar tidak membuka itu. Nah, nomor 1 akan saya jelaskan. 1, jawaban nomor 1. Diketahui kan itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X plus 6Y begitu plus 3 sama dengan 0. Berarti ini itu kan adalah A-nya. Kan itu kan? Ini itu adalah B-nya. Ini itu adalah C-nya. Kan itu. Maka yang pertama, kalau yang ditanyakan pusat, begitu. Jadi katanya kan min A per 2. Min A per 2. Koma min B per 2. A-nya kan min 8. Berarti min 8. Min 8 per 2. Berarti kan 8 per 2. Koma. Nah, B-nya itu kan sama dengan 6. Min 6 per 2. Ini itu berarti sama dengan apa? Pusatnya itu berarti di 4, min 3. Atau dengan kata lain, kalau ini min 8, separuhnya min 8 itu kan 4. Ini artinya separuhnya dari A, separuhnya dari B. Gitu ya. Berarti kalau mencari pusat gampang. Separuhnya A berapa? Min 4 kan? Cuma beda tanda. Jadi positif. B-nya kan 6. Separuhnya 6 kan 3. Beda tanda. Negatif. Itu maksudnya rumus ini. Jadi ini itu separuhnya dari A, tapi berlawanan tanda. Ini itu separuhnya B ini. Karena per 2 itu artinya separuhnya. Per 2 itu artinya separuhnya. Tuh. Yang kedua, R sama dengan, ini tuh maksudnya kan, bacanya loh ya, bacanya itu. Ini itu kuadratnya dari ini. Ini itu kuadratnya dari itu. Ini kuadrat dari ini. Ini kuadrat dari ini. Maka nanti gampang dengan menggunakan itu sama dengan akar. Tinggal ini 4 kuadrat 16. Maksudnya rumus itu seperti itu. Ditambah ini kuadrat 9. Nah, gitu lah. Tapi jangan lupa kalau ini plus 3, nanti ini min 3. Kenapa? Kalau plus C jadi min C. Nah, maka ini nanti sama dengan R-nya sama dengan akar 16 ditambah 9. 16 tambah 9 itu sama dengan 25. 25 dikurangi 3 berarti 22. Berarti
Kalau ada lingkaran X kuadrat, Y kuadrat, min 8X, 6Y plus 3, pusatnya ini. Sementara jari-jarinya ini. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama itu. Seperti itu. Berikutnya akan saya berikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Seperti apa contoh yang kedua? Nah, ini rumus yang tadi yang digunakan. Nah, contoh yang kedua itu jawab begitu. Diketahui lingkaran itu adalah 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 10X dikurangi 14Y dikurangi 4 sama dengan 0. Ingat, bentuk lingkaran, bentuk umum lingkaran itu temannya X kuadrat itu 1 dan temannya Y kuadrat itu 1. Maka ini kedua ruas saya bagi dengan 2. Maka persamaan lingkaran itu kan ekuivalen dengan X kuadrat kalau sebagai 2. Ini Y kuadrat kalau sebagai 2. Ditambah 5X begitu. Min 7Y begitu. Min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa simpulkan. Ini itu siapa? Ini itu adalah A-nya. Ini itu siapa? Itu adalah B-nya. Ini itu siapa? Ini itu adalah C-nya. Kan gitu kan? Maka yang pertama, pusatnya nanti adalah kalau A jadi min A per 2. Berarti kalau 5 jadi min 5 per 2. Kalau B jadi min B per 2. Berarti kalau min 7 jadi 7 per 2. Itulah pusatnya. Nah, karena ini dibagi tidak bulat, ya biarkan aja. Kalau yang contoh pertama tadi kan bulat. Ya biarkan begitu aja. Berarti pusat dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X min 7Y min 2 sama dengan 1 ya ini pusatnya. Berikutnya, yang kedua, gampang untuk mencari. Kalau pusatnya ada, untuk mencari R itu akar, begitu. Ini tuh dikuadratkan, begitu. Berapa ini? 25 per 4. Gitu. Ditambah, ini dikuadratkan. Jadi maksud rumus A kuadrat per 4 itu kuadrat dari ini. B kuadrat per 4 itu kuadrat dari itu. Berarti ini nanti tempatnya ini dikuadratkan 25 per 4. Ditambah ini dikuadratkan itu 49 per 4. Begitu. Kalau ini min 2, ini plus 2. Kalau dia C, min C. Kalau ini min C, ya jadi plus C. Kalau ini min 2, ya plus 2. Ditarik akar. Begitu. Nah, silahkan dihitung sendiri sama dengan ini nanti disamakan penyebutnya. 25 per 4 ditambah 49 per 4 ditambah 8 per 4. Dihitung. Nah, hitung itunya. Latihan menghitung. Jadi sebetulnya kalau ada pusat ini, maka ini itu kuadratnya dari ini. Ini itu kuadratnya dari ini. Tinggal kalau ini dikurang ya ditambah. Gitu. Jadi kalau ini kurang maka ini tambah. Gitu ya. Itu soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3.
Nah, nomor 3, sorry, kebablasan. Nah, nomor 3. Contoh nomor 3 itu diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat, Y kuadrat ditambah 4X 6 sama dengan 0. Nah, ini nomor 3. Jawaban dari nomor 3. Itu diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan 0. Ini itu kan ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 0Y ditambah 6 sama dengan 0. Itu kan. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Gitu kan. Maka yang pertama, pusatnya katanya itu selalu separuhnya ini. Kalau 4 ya 4/2, tapi lawan tanda. Berarti ini min 2. Karena 4 kalau dibagi 2 kan 2. Tapi lawan tanda, kalau ini positif negatif. Koma, 0/2. 0/2 itu 0, berarti min 0. Min 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi bentuk ini agar muncul J, saya berikan 0J. Berikutnya yang kedua, menghitung R itu sama dengan, nah, ini kuadrat, berarti 4. Tambah 0 kuadrat, 0. Ya. Oh, itu salah tanda, sorry. Ini itu sebetulnya salah tanda. Kita ketik. Nah, ini itu, sorry. Itu negatif 6. Negatif 6 itu. Nah, saya ketik. Ini itu sebetulnya itu negatif 6. Negatif itu sebetulnya. Nah, itu negatif. Nah, ketik. Nah, berarti kalau ini negatif 6, maka ini nanti adalah plus 6. Berarti sama dengan akar 10. Jadi sebetulnya ini itu kuadratnya dari ini. Ini itu kuadratnya dari ini. Sementara ini itu kalau dia negatif, ya jadi positif. Saya ulangi. Ini separuhnya ini. Separuhnya 4 kan 2, tapi berbeda tanda. Kalau ini positif, negatif. Ini itu separuhnya ini. Separuhnya 0. Kalau 0/2 itu kan 0. Negatif 0 sebetulnya. Karena ini positif, ini negatif kan. Tapi negatif 0 itu sama dengan 0. Itu proses menemukan jawabannya. Jadi ini ada ralat. Yang ini plus ini jadi negatif 6 itu. Negatif 6. Nah, itu saja kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan semoga kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Tetapi agar kalian memahami lebih dalam lagi, punya pemahaman yang lebih, begitu, maka ini akan saya berikan latihan. Di situ tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran dengan persamaan ini. Nah, ini dikerjakan agar konsep yang kalian peroleh nanti semakin baik. Ya. Dengan setelah mengerjakan latihan ini, insya Allah konsep yang kalian miliki akan lebih baik daripada sebelum mengerjakan latihan ini. Demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.